Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Hukum Etika Media Massa. Nah, di sini saya bersama dua teman saya. Saya sendiri Devi Wulandari dengan NIM 430 10 200 160 dan juga Sitiah Saniatu Sofia 430 10 200 191 dan yang terakhir Kalvina Febriani 430 10 200 193. Nah, kali ini di sini kami akan memberikan opini-opini kami tentang gambar-gambar yang kami pilih. Yang pertama itu kami memberikan opini bahwa gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pemimpin yang selalu memberikan omongan atau sering berbicara tapi tidak dengan tindakannya, maksudnya selalu berbohong dengan perkataannya. Kemudian nanti ada ayat dan hadis yang menjelaskan tentang gambar berikut. Nah, bila pemimpin sudah berdusta, maka akan dapat kita lihat masalah-masalah yang semakin rumit, seperti dia akan selalu berusaha menutupi kebohongan dengan berbohong lagi sebagai upaya menutupi kelemahan dirinya. Dia akan dilanda ketakutan sebab secara naluri manusia cenderung ingin berbuat jujur. Maka tatkala dia berbohong, sesungguhnya dia sedang berkelahi dengan hawa nafsunya sendiri. Kemudian hidupnya justru tidak akan tenang. Nah, di lanjut yang kedua, menurut opini kami, gambar tersebut itu menjelaskan bahwa saat ini media sosial banyak orang-orang yang menjadikan hakim seperti menghakimi orang atau mengurusi masalah orang lain seakan-akan tahu segalanya. Kemudian nanti akan disertai hadis dan ayat yang menjelaskannya. Nah, untuk penjelasannya, Allah SWT telah memperingatkan kepada kita untuk tidak merasa dirinya sebagai orang yang bersih atau merasa paling benar. Rasulullah sendiri pun tidak memperoleh hak untuk memaksa, mengawasi, ataupun untuk menghakimi mereka yang tidak mau mengikuti ajakan masuk Islam, karena kewajiban Rasulullah SAW hanyalah menyampaikan ayat-ayat tuntunan Allah, karena hanya mereka yang memperoleh hidayah petunjuk dari Allah lah yang akan tergerak hatinya untuk beriman mengikuti petunjuk kebenaran. Nah, dilanjut dengan gambar yang ketiga. Itu menurut opini kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa di zaman sekarang ini banyak orang-orang memberikan bantuan sesama manusia itu mempunyai maksud atau tujuan lain, seperti halnya ingin mendapatkan pujian dari orang lain ataupun hanya ingin sekedar panjat sosial. Nah, nanti ada ayat dan hadis yang menjelaskannya. Kemudian penjelasannya lagi, bersedekah itu boleh diketahui orang lain, tetapi tidak untuk dibangga-banggakan untuk mendapat pujian orang lain, melainkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, saat bersedekah juga harus memperhatikan perasaan orang yang diberi, jangan sampai menyakiti perasaan yang menerima sedekah. Yang keempat, menurut opini kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa di era saat ini orang-orang banyak sekali terbawa oleh arus-arus digital, di mana semua orang mulai terpengaruh oleh berita yang baik ataupun yang buruk, tatkala atau mana lain yang isinya itu hanya hoaks dan enggan untuk keluar dari zona ketoksikan tersebut, atau acara-acara sampah yang tidak mendidik pemikiran-pemikiran orang saat ini. Kemudian nanti ada ayat dan hadis yang akan memperjelas gambar tersebut. Kemudian menurut kami juga, dengan menonton juga dapat membuat sebuah karakter dari seorang diri pribadi itu menjadikan yang telah dia tonton di media televisi dan dapat menimbulkan respon yang berbeda-beda tergantung dari individu masing-masing. Tayangan-tayangan yang bermasalah dalam siaran televisi di Indonesia saat ini biasanya itu pada program-program yang mengandung unsur-unsur kekerasan, perundungan, pornografi, hingga hal-hal yang berbau mistik dan spiritual. Itu sebagai mahasiswa kita juga harus memilah-milah mana program TV yang baik dan mana yang buruk. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Gambar selanjutnya, menurut opini dari kelompok kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa rela mengorbankan teman atau mengkhianati temannya sendiri demi mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Ayat atau hadis yang berkaitan dengan gambar tersebut menurut kelompok kami yaitu ada hadis riwayat Abu Dawud yang artinya dari Shifan bin Ashid RA, ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya benar pengkhianatan bahwa kamu membicarakan saudaramu suatu berita, padahal dia orang yang membenarkan pembicaraanmu, lalu kamu mendustakannya. Selanjutnya,
ada gambar yang ini. Menurut opini kelompok kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa acara TV settingan yang disetting satu orang kemudian menyeting banyak orang. Ayat atau hadis yang berkaitan dengan opini kelompok kami yaitu ada surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melelaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kekuningan kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia bisa membuat orang terpedaya. Banyak orang dalam hidupnya fokus pada dunia dan melupakan akhirat. Banyak yang tertipu sebab dunia tak lain hanyalah sekedar permainan yang hasilnya hanya kecakapan dan kelalaian belaka. Dunia menyibukkan orang dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya di akhirat. Selanjutnya, ada gambar yang di sini, yaitu menurut opini kelompok kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa gambaran seseorang pemimpin yang hanya mencari jati dirinya saja di depan dunia entertainment tanpa memperhatikan tanggung jawabnya atas kinerjanya. Ayat atau hadis yang berkaitan tentang gambar tersebut menurut kelompok kami yaitu ada surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di satu bidang. Sehingga kecakapan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu beberapa tujuan. Munculnya sifat pemimpin di dalam diri kita, optimis, membuat atau dapat menambah kepercayaan diri kita, karena dalam berkehidupan kita nanti akan dihadapkan kepada gejala-gejala sosial yang akan ada di masyarakat maupun keluarga kita sendiri. Gambar selanjutnya adalah, menurut opini kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sosial media, facts louder than action, manusia zaman sekarang cenderung lebih suka untuk mengabadikan momen dengan ponsel ketimbang terjun langsung dalam kejadian yang sebenarnya terjadi. Pada surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Perintah tolong menolong dalam agama ini kerap dipresentasikan dalam aksi kepedulian. Tak sedikit misalnya di Indonesia, hadirnya lembaga-lembaga filantropi juga diusung oleh semangat kepedulian dan sikap tolong menolong yang tinggi. Seperti dalam gambar tersebut, seharusnya mereka menolong orang yang akan tenggelam tersebut, bukan malah hanya mengabadikan momen tersebut demi mengupdate sosial media pribadi milik mereka sendiri. Gambar selanjutnya, menurut opini kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa banyak orang mempelajari dan mengetahui dari manfaat adanya pohon di sekeliling mereka, dan juga akibat dari tidak adanya pohon di sekeliling kita. Tapi masih juga banyak orang-orang yang tidak memperhatikan dengan hal tersebut, tetapi menebang pohon sembarangan tanpa berpikir jangka panjang. Yang dijelaskan oleh Allah, Quran Surat Al-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberitahu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maksudnya,
Dunia terlalu mudah untuk diduduki. Dengan menanggapi hal-hal semacam itu, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan jika menangani orang bodoh. Orang bodoh bukan berarti orang yang tidak berpendidikan. Orang yang bergelar doktor pun bisa menjadi orang bodoh, karena kebodohan tidak berkaitan dengan ijazah. Kebodohan erat kaitannya dengan akhlak. Jika seseorang menuruti hawa nafsunya dan tidak bisa mengendalikan pikirannya, yang kemudian terjun ke dalam perilaku yang buruk, maka dialah orang bodoh meski sudah mengantongi banyak ijazah. Kemudian gambar terakhir, menurut opini kami, gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa media itu menipu, bukan hanya menyorot bagian tertentu tanpa melihat dan memantau kejadian seluruhnya, yang menyebabkan kesalahpahaman antar kelompok atau bahkan antar individu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan bagian dari golonganku orang yang menipu." Maksudnya, hawa nafsu di sini tak melulu soal seksual, tapi juga hawa nafsu menahan amarah, bergunjing atau mengobrol sesuatu yang kurang bermanfaat dan lainnya. Menipu adalah kegiatan membohongi orang lain agar mendapatkan sesuatu keuntungan dari orang lain tersebut. Tipu daya itu akan menghilangkan amanah dan kepercayaan manusia. Setiap penghasilan yang didapat dari tipu daya ialah haram dan kotor, tidak akan menambah derajat pemiliknya, melainkan akan semakin menjauhkannya dari Allah. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.